Kami dari Angkatan 22 Kelompok 2, saya Tio Arina Syahaan, Suryawan, Sutrisno, Teti Andriani Siregar, dan Timbul Armada Tambun. Kali ini kami akan membahas tentang analisis isu-isu kontemporer yang bertema pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang menimpa seluruh penduduk bumi yang sangat memilukan. Seluruh segmen kehidupan di muka bumi terganggu. Banyak negara untuk memutuskan lockdown, menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang pahit dengan menutup sekolah atau fasilitas umum lainnya dalam rangka untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif atau menyelamatkan hidup manusia. Kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 diantaranya 1. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. 2. Pembentukan Satgas COVID-19. 3. Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. 4. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan istilah PPKM. 5. Pemberian bantuan sosial. 6. Vaksinasi bagi masyarakat. Ada beberapa isu menarik terkait COVID-19 pada saat ini. Di antaranya, 1. Adanya vaksinasi. 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. 3. Melemahnya perekonomian masyarakat. Saat ini, Indonesia tengah terdampak COVID-19 yang menyerang seluruh sektor, baik itu sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan sektor pekerjaan umum. Berikut ini akan saya sajikan tabel matriks penilaian aktualitas isu dengan metode APKL. Selanjutnya, analisis isu menggunakan metode USG. Metode USG adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki skor tertinggi merupakan isu prioritas. Urgency, di mana seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dikaitkan dengan tersedianya waktu, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi terjadi. Urgency dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Selanjutnya, seriousness. Nah, di sini seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tersebut tidak dipecahkan. Kemudian growth, yaitu seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Berikut analisis kasus COVID-19 menggunakan metode USG. Dari analisis isu dan penetapan core isu dengan menggunakan metode USG, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi COVID di Indonesia, kami menemukan penyebab-penyebab isu atau masalah, yaitu minimnya informasi tentang vaksinasi COVID-19, banyaknya berita hoax yang disebar oleh media massa, berita tentang vaksinasi kurang masif, vaksinasi kurang merata karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa kepulauan, adanya provokasi dan isu vaksin yang tidak halal, kurangnya bimbingan dan penyuluhan untuk masyarakat oleh kalangan akademisi, kurangnya sosialisasi dan kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak yang ditimbulkannya serta
alternatif penyelesaiannya. Cek this out. Yang pertama dari sektor ekonomi. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa efek yang ditimbulkan dari COVID-19 di sektor ekonomi. Ini juga ada beberapa krisis ekonomi akibat COVID-19. Lalu selanjutnya dari sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar pun beralih jadi sistem daring. Dan beberapa kendalanya serta dampaknya seperti berikut. Lalu yang terakhir itu dari segi kesehatan. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Lalu untuk alternatif penyelesaian masalahnya dapat kita lakukan dengan beberapa langkah seperti berikut ini. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak. Bersama kita menang melawan COVID.